Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang bertemu kembali dengan Remaja Cerdas. Masih bersama saya Lilik di channel Lilik Yuliastuti. Bayangkan kalian berada di sebuah pengadilan. Seorang jaksa menunjukkan data bahwa obat A lebih efektif daripada obat B dalam skala nasional. Angkanya jelas, grafiknya meyakinkan. Namun di saat yang sama, seorang peneliti medis berdiri dan membuktikan bahwa bagi pasien pria, obat B lebih baik, dan bagi pasien wanita, obat B juga lebih baik. Bagaimana mungkin sesuatu yang buruk bagi setiap kelompok individu bisa menjadi yang terbaik saat kelompok itu digabungkan? Ini bukan sihir, ini bukan kesalahan input data, dan ini bukan konspirasi. Ini adalah sebuah anomali logika yang disebut sebagai Simpson's Paradox. Hari ini, di Smart Teen Talk, kita akan membedah biografi dari sebuah paradoks yang telah mengubah cara ilmuwan, politikus, dan raksasa teknologi melihat dunia. Ini adalah cerita tentang bagaimana angka bisa menjadi jujur sekaligus menipu di saat yang bersamaan. Perjalanan kita dimulai dari sebuah kegelisahan manusia akan kepastian. Sejak zaman kuno, manusia selalu mencoba mengukur segalanya. Namun, momen eureka yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1951, ketika seorang statistikawan asal Inggris bernama Edward H. Simpson menerbitkan sebuah makalah singkat. Namun, jauh sebelum itu, pada tahun 1899, Carl Pearson, bapak statistik modern, sudah mencium adanya bau aneh dalam data populasi. Masalahnya sederhana, namun mematikan. Kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut lurking variable atau variabel tersembunyi. Bayangkan sebuah bottleneck informasi di mana satu faktor yang tidak terlihat bisa memutarbalikkan seluruh narasi. Ini adalah titik di mana matematika murni bertemu dengan kebutuhan praktis untuk mengambil keputusan hidup dan mati. Di masa lalu, kegagalan memahami paradoks ini bisa berarti kebijakan ekonomi yang salah sasaran atau diagnosa medis yang fatal. Manusia membutuhkan alat untuk melihat apa yang ada di balik rata-rata, karena rata-rata seringkali hanyalah topeng yang menyembunyikan realitas yang retak. Mari kita bedah transisi dari teori di atas kertas menjadi sebuah engineering marvel dalam cara kita berpikir. Simpson's Paradox bukan sekadar coretan angka, melainkan sebuah struktur logika yang kompleks. Bayangkan sebuah konstruksi jembatan. Jika kalian hanya melihat beban total yang bisa ditahan jembatan tanpa melihat distribusi beban di setiap pilar, jembatan itu akan runtuh. Begitu pula dengan data. Ilmu material dalam statistika mengajarkan kita bahwa kekuatan sebuah kesimpulan bergantung pada bagaimana kita mengelompokkan data tersebut. Di sini, ilmu statistika bertabrakan dengan desain industri dalam pengambilan keputusan. Ketika para insinyur di UC Berkeley pada tahun 1973 dituduh melakukan diskriminasi gender karena data menunjukkan tingkat penerimaan mahasiswa pria jauh lebih tinggi daripada wanita, mereka panik. Secara keseluruhan, data itu terlihat seperti bukti kejahatan sosiologis. Namun saat tim peneliti membedah data tersebut departemen per departemen, ditemukan fakta mengejutkan. Di hampir setiap jurusan, wanita justru memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi atau setara dengan pria. Masalahnya, wanita cenderung melamar ke jurusan yang sangat kompetitif dengan tingkat penerimaan rendah, sementara pria melamar ke jurusan yang lebih mudah ditembus. Ini adalah engineering of context. Di balik grafik yang indah di layar smartphone kalian, terdapat invisible infrastructure yang mengatur bagaimana informasi disajikan. Logika sistem Simpson's Paradox ini bekerja seperti sebuah mesin jam yang presisi. Bayangkan sebuah tim olahraga. Pemain A mungkin memiliki persentase tembakan yang lebih baik daripada pemain B di setiap kuarter pertandingan. Namun jika pemain B mengambil jauh lebih banyak tembakan di kuarter di mana seluruh tim sedang kesulitan, secara akumulatif, persentase total pemain B bisa terlihat lebih rendah. Inilah yang disebut sebagai weighted average atau rata-rata tertimbang. Dalam dunia algoritma modern, infrastruktur logika ini digunakan oleh perusahaan raksasa untuk melakukan A/B testing.
Namun, tanpa pemahaman akan paradoks ini, sebuah legacy system dalam perusahaan bisa hancur karena salah mengartikan perilaku konsumen. Secara psikologis, otak manusia didesain untuk mencari pola yang cepat. Kita menyukai kesimpulan tunggal yang kuat. Namun, alam semesta tidak bekerja secara linier. Ekonomi global seringkali tertipu oleh hal ini. Sebuah negara bisa melaporkan kenaikan pendapatan rata-rata penduduknya, padahal kenyataannya kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar di setiap sektor. Data rata-rata tersebut hanyalah noise yang menutupi jeritan ketimpangan di bawahnya. Dampak sosiologis dari Simpsons Paradox jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ini mengubah cara kita jatuh cinta, bekerja, bahkan berperang. Di era media sosial, kita sering disuguhi data potongan yang memicu polarisasi. Sebuah kelompok politik bisa menggunakan data agregat untuk memicu kemarahan, sementara kelompok lain menggunakan data terfragmentasi untuk membela diri. Keduanya benar secara matematif, namun keduanya salah secara konteks. Ini adalah the social ripple yang menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sains. Psikologi kognitif manusia cenderung mengalami confirmation bias, kita hanya mencari data yang mendukung keyakinan kita. Simpsons Paradox adalah senjata yang bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik jika kita tidak memiliki literasi data yang mumpuni. Dalam dunia medis, kegagalan mengenali paradoks ini pernah terjadi dalam penelitian pengobatan batu ginjal. Sebuah prosedur kecil, operasi, tampak lebih efektif daripada prosedur besar secara keseluruhan. Padahal untuk batu ginjal ukuran tertentu, prosedur besar justru jauh lebih unggul. Bayangkan, berapa banyak nyawa yang bergantung pada kemampuan kita membedah lapisan-lapisan angka ini. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Kita sedang menuju era di mana AI dan machine learning akan mengambil sebagian besar keputusan kita. Namun tahukah, Sobat Tumbuh, AI pun bisa terjebak dalam Simpsons Paradox jika tidak dilatih dengan benar. Jika kita memasukkan data yang bias ke dalam algoritma tanpa memperhatikan variabel tersembunyi, kita hanya akan menciptakan digital injustice yang terotomatisasi. Risikonya nyata. Kita bisa melihat robot pemilah kerja yang secara tidak sengaja mendiskriminasi kelompok tertentu karena ia hanya melihat pola di permukaan. Namun, secara visioner, jika kita mampu mengintegrasikan pemahaman paradoks ini ke dalam kecerdasan buatan, kita akan mencapai leapfrog dalam peradaban. Kita akan memiliki sistem yang mampu memahami kompleksitas manusia, bukan sebagai angka statistik belaka, melainkan sebagai individu yang berada dalam konteks unik. Etika di masa depan bukan lagi soal benar atau salah secara hitam putih, tapi soal kejujuran dalam menyajikan spektrum warna di antara keduanya. Sobat Tumbuh, memahami Simpsons Paradox adalah tentang kerendahan hati intelektual. Ia mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat di permukaan seringkali hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Jangan pernah puas dengan satu angka, jangan pernah berhenti di satu grafik. Dunia ini adalah jalinan multidisiplin yang rumit, di mana fisika kuantum memberitahu kita tentang probabilitas, ekonomi memberitahu kita tentang insentif, dan psikologi memberitahu kita tentang bagaimana kita merasakan keduanya. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi oleh judul berita yang bombastis atau statistik yang menyesatkan. Jadilah pengembang teknologi yang memiliki integritas, yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga keadilan dan konteks. Masa depan membutuhkan kalian, para remaja cerdas yang mampu melihat the invisible variables dalam kehidupan. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jadilah cahaya bagi kegelapan informasi di luar sana. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Teen Talk, cerdas hari ini, pemimpin di masa depan.